Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Neng Erni Sulastri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak adik-adik untuk belajar matematika bersama-sama, yakni mengenai materi pecahan. Adapun materi yang akan dibahas di dalamnya adalah mengenai pengertian pecahan, pecahan senilai, cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang lain, kemudian ada operasi hitung pecahan. Nah, langsung saja ke yang pertama mengenai pengertian pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Nah, bentuk umum dari pecahan adalah A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, serta B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila bilangan bulat baik positif maupun negatif, jika dibagikan 0, maka hasilnya akan tak hingga atau tak tentu. Jadi, misal, ini perhatikan ada gambar semangka yang sudah dimakan ada 1 potong. Total semangkanya ada 4 potong, berarti dapat kita tulis semangka yang sudah dimakan itu sama dengan 1/4, artinya 1 bagian dari 4 potong. Kemudian, semangka yang belum dimakan sama dengan 3/4, artinya 3 bagian dari 4 potong. Nah, itu kan dari bentuk gambar ke bentuk pecahan. Selanjutnya ada bentuk pecahan ke bentuk gambar. Di sini misalnya ada 2/4. Nah, kita lihat penyebutnya ada 4, maka kita buat persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Kemudian kita lihat pembilangnya 2, maka di sini kita arsir atau beri warna 2 bagian. Nah, inilah bentuk dari 2/4, begitupun dengan 3/5. Nah, pecahan ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ada pecahan biasa, pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Selanjutnya mengenai materi pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Untuk mengetahui pecahan senilai dari suatu pecahan, kita dapat menggunakan 2 cara, yakni dikalikan atau dibagi. Seperti di sini ada 2/4. 2/4 ini jika menggunakan cara dikalikan, maka 2 dan 4 ini sama-sama dikali dengan 2, hasilnya 4/8. Kemudian jika menggunakan cara dibagi, 2 dan 4 ini sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/2. Jadi 2/4 ini senilai dengan 4/8 dan senilai juga dengan 1/2. Karena jika diibaratkan dengan gambar juga dapat dilihat di sini, ternyata semuanya sama-sama seperti sepotong kiwi. Materi selanjutnya adalah mengenai cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Di sini yang pertama ada cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran ada syarat khusus, di mana pecahan biasa tersebut pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Di sini ada soal, ubahlah 22/5 ke pecahan campuran. Untuk mengetahui pecahan campuran dari 22/5, kita dapat menggunakan pembagian bersusun atau Forogafit. Di sini 22 dibagi 5 dapat 4, kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20, kemudian 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Sampai di sini kita dapat mengetahui pecahan campuran dari 22/5, yakni 4 di sini sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang, dan 5 sebagai penyebut. Jadi 22/5 sama dengan 42/5. Kemudian di sini ada ubahlah 2 1/4 ke pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ada caranya, yakni dengan cara bilangan bulat dikali dengan penyebut, kemudian ditambah pembilang. Berarti di sini 2 dikali 4, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 9 di sini disimpan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 4. Kemudian yang kedua ada cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Di sini ada soal, ubahlah 1/5 ke pecahan desimal. Untuk mengubah ke pecahan desimal ada 2 cara, yakni dengan cara bagi bersusun, kemudian ada juga dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Namun di sini kita menggunakan pembagian bersusun. Di sini 1/5, berarti 1 dibagi 5. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita tambahkan 0. Kemudian di atasnya kita tulis 0, di sini jadi 10. 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah,
Jadi 1/5 ini sama dengan 0,2. 0,2 di sini dapat kita ketahui dari hasil pembagian bersusun. Kemudian yang di sini ada soal ubahlah 0,4 dan 0,25 ke pecahan biasa. Nah, ini lebih mudah ya, karena kita langsung aja lihat di sini di belakang koma ada berapa angka. Di sini ada 1. Kalau ada 1 angka di belakang koma berarti artinya per 10. Berarti 0,4 di sini sama dengan 4/10. Kemudian yang ini 0,25. Ada 2 angka di belakang koma berarti artinya per 100. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Selanjutnya, yang ketiga ada cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Di sini ada soal, ubahlah 1/4 ke bentuk persen. Ingat bahwa persen ini per 100, maka 1/4 ini penyebutnya kita ubah menjadi 100 dengan cara dikalikan dengan 25. Apabila penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Untuk itu, jadi 1 dikali 25 sama dengan 25 dan 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, 25/100 ini sama dengan 25%. Kemudian di sini, ubahlah 30% ke pecahan biasa. Ini mudah ya, 30%. 30% ini kan per 100, jadi langsung aja kita tulis 30/100. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada cara mengubah pecahan desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Di sini ada soal, ubahlah 0,4 ke bentuk persen. Pertama-tama kita ubah dulu 0,4 ini menjadi pecahan biasa, menjadi 4/10. Kemudian 10 ini kita ubah menjadi 100 dengan cara dikalikan 10. Apabila penyebut dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. Jadi, 4 dikali 10 sama dengan 40 dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, 40/100 ini sama dengan 40%. Kemudian di sini ada ubahlah 15% ke pecahan desimal. Pertama-tama kita ubah dulu 15% ini menjadi pecahan biasa, yakni menjadi 15/100. Nah, dalam pecahan desimal, jika per 100 itu menandakan ada 2 angka di belakang koma, berarti 15/100 ini sama dengan 0,15. Materi selanjutnya adalah mengenai operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 1/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja bilangannya kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3 dan penyebutnya tetap 5. Kemudian di sini ada penjumlahan pecahan biasa jika penyebutnya tidak sama. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 1/3 ditambah 2/4. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK atau kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Di sini kelipatan dari 3 ada 3, 6, 9, dan 12. Kelipatan dari 4 ada 4, 8, dan 12. Maka kita jadikan 12 sebagai penyebutnya. Kemudian hitung dengan cara 12 dibagi 3, kemudian dikali 1, dijumlahkan dengan 12 dibagi 4, dikali 2. Di sini 12 dibagi 3, 4, dikali 1, 4. Kita simpan di sini, kemudian dijumlahkan dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kita tulis penyebutnya 12. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, jadi hasilnya 10/12. Yang ketiga ada penjumlahan pecahan campuran. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 3, 1/3 ditambah 2, 2/3. Di sini kita menggunakan cara menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Jadi 3 ditambah 2, kemudian 1/3 ditambah 2/3. 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian ditambah 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. Karena 3/3 ini sama dengan 1, maka 5 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 6. Yang keempat ada penjumlahan pecahan desimal. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 85,23 ditambah 3,25. Caranya dengan cara menjumlahkan bersusun. Lalu kita sejajarkan penempatan komanya. Nah, seperti ini penulisannya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian di sini kita tulis koma.
5 ditambah 3 sama dengan 8, kemudian 8 ini kita turunkan. Jadi, 85,23 ditambah 3,25 sama dengan 88,48. Yang kedua, pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan terdiri dari beberapa macam. Di sini yang pertama adalah pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 12/5 dikurangi 9/5. Langsung saja kita kurangi bilangannya. 12 dikurangi 9 sama dengan 3, kemudian penyebutnya tetap 5, jadi hasilnya 3/5. Kemudian yang kedua ada pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya tidak sama. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 2/4 dikurangi 1/6. Seperti hanya penjumlahan, jika penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK atau kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Di sini, kelipatan dari 4 dan 6 adalah 12. Lalu kita hitung 12 dibagi 4 dikali 2 dikurangi dengan 12 dibagi 6 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian dikurangi 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian kita kurangi 6 dikurangi 2 sama dengan 4, kemudian penyebutnya kita tulis lagi 12, jadi hasilnya 4/12. Kemudian yang ketiga ada pengurangan pecahan campuran. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 6 5/4 dikurangi 4 3/4. Di sini kita menggunakan cara mengubah dulu pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Di sini 6 5/4 diubah ke pecahan biasa menjadi 29/4. Kemudian dikurangi 4 3/4 diubah ke pecahan biasa menjadi 19/4. Kemudian langsung kita kurangi, 29 dikurangi 19 sama dengan 10. Kemudian penyebutnya tetap, kita ubah 10/4 ini menjadi pecahan campuran, jadi 2/4. Lalu yang keempat ada pengurangan pecahan desimal. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 25,5 dikurangi 15,3. Kita tulis pengurangan bersusun dengan cara menyejajarkan komanya, jadi komanya disimpan sejajar. Langsung kita kurangi seperti biasa. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, kemudian kita tulis komanya, kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0, kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 25,5 dikurangi 15,3 hasilnya adalah 10,2. Yang ketiga, perkalian. Di sini yang pertama ada perkalian pecahan biasa. Dalam perkalian pecahan biasa berlaku aturan seperti ini. Jika ada A per B dikali C per D, maka cara menghitungnya A kali C per B kali D, sehingga hasilnya AC per BD. Maka jika ada soal seperti ini, hitunglah hasil dari 2/3 dikali 1/5, maka kita langsung saja kalikan antara penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Di sini 2 dikali 1 sama dengan 2, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15, jadi hasilnya 2/15. Kemudian yang kedua ada perkalian pecahan campuran. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 5 1/2 dikali 2 2/4. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 5 1/2 ini sama dengan 11/2, kemudian 2 2/4 ini sama dengan 10/4. Kemudian kita kalikan 11 dikali 10 hasilnya 110, kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. 110/8 ini kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau Forogavit. Di sini 110 dibagi 8. Pertama-tama kita bagi 11 bagi 8, 1 dikali 8, 8, kemudian 11 dikurangi 8 sama dengan 3, kemudian 0-nya kita turunkan, 30 dibagi 8, dapat 3, 3 dikali 8 sama dengan 24, kemudian 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Nah, di sini kita ketahui 13 ini sebagai bilangan bulat, 8 sebagai penyebut, dan 6 sebagai pembilang. Jadi hasilnya adalah 13 6/8. Yang ketiga ada perkalian pecahan desimal. Di sini ada soal, hitunglah hasil dari 12,25 dikali 2,3. Caranya kita menggunakan perkalian bersusun dengan mengabaikan dulu tanda koma. Jadi 1225 dikali 25 kita hitung seperti biasa. Nah, setelah ada hasilnya kita jumlahkan. 5 kita turunkan, 7 ditambah 0 7, 6 ditambah 5 11, kita simpan 1, 3 ditambah 4 7, ditambah 1 8, kemudian 2 kita turunkan. Setelah ada hasilnya kita lihat ada berapa angka di belakang koma pada soal 1, 2, 3. Nah,
Lalu kita simpan tanda koma di depan 3 angka. Dari belakang 1, 2, 3 kita simpan komanya di sini. Jadi 12,25 dikali 2,3 hasilnya adalah 28,175. Yang terakhir adalah pembagian. Di sini yang pertama ada pembagian pecahan biasa. Dalam pembagian pecahan biasa berlaku aturan seperti ini. Jika ada A per B dibagi dengan C per D, maka cara menghitungnya adalah A per B dikali dengan C per D ini dibalik menjadi D per C sehingga hasilnya AD per BC. Nah, di sini ada hitunglah hasil dari 3 per 4 dibagi 1 per 2. Maka 1 per 2 di sini dibalik menjadi 2 per 1. Sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Bagi yang masih bertanya-tanya mengapa bisa dibalik, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Kemudian yang kedua ada pembagian pecahan campuran. Di sini ada soal hitunglah hasil dari 2 per 5 dibagi 1 per 2. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Di sini 2 per 5 sama dengan 7 per 5 dibagi 1 per 2 di sini sama dengan 5 per 2. Kemudian kita balik 5 per 2 menjadi 2 per 5. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14 dan 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang ketiga ada pembagian pecahan desimal. Di sini ada soal hitunglah hasil dari 0,15 dibagi 0,3. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 0,15 sama dengan 15 per 100 dan 0,3 sama dengan 3 per 10. Kemudian kita balik 3 per 10 menjadi 10 per 3 dan tanda bagi ini menjadi tanda kali. Kemudian kita kalikan 15 dikali 10 sama dengan 150, kemudian 100 dikali 3 sama dengan 300. Kemudian kita sederhanakan 150 per 300 ini dengan cara membagi keduanya dengan 150. 150 dibagi 150 sama dengan 1, kemudian 300 dibagi 150 sama dengan 2. Nah, 1 per 2 ini sama dengan 0,5. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ada ilmu yang dapat diambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.